Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ring faktor dan juga contoh-contohnya ya. Nah, seperti yang kita ketahui di video yang sebelumnya ya, tentang motivasi pembentukan ideal, ya kan? Nah, itu karena kita ingin membentuk ring faktor. Jadi, di sini kita sudah menentukan, nah, untuk yang jadi pernya di sini adalah ideal. Jadi I-nya ideal di dalam ring R. Nah, R per I itu nanti akan menjadi ring lagi dengan operasinya adalah penjumlahannya seperti ini ya, dan perkaliannya seperti ini. Jadi yang perlu diperhatikan R per I ini isinya apa? Jadi R per I itu isinya, ya dia bentuknya R plus I, ya kan? Dimana R anggota R ya. Dan ini sudah dibahas juga di pengantar struktur aljabar 1 ketika belajar mengenai grup. Jadi overall ya kita memang harus recall lagi ya. Jadi apa yang sudah dipelajari dulu. Nah, ini kita tahu kalau misalkan kita punya R-nya, misal seperti ini ya. Ini R-nya. Nah, R per I ini nanti dia akan membelah R ini jadi partisi kan. Contoh sederhananya, kalau misalkan kita punya di Z, ya kan, nanti akan terpartisi. Jadi yang sisanya 1 ketika dibagi 4 misalkan ya. Jadi yang 1 mod 4, terus ada yang 2 mod 4 dan seterusnya. Jadi di Z ini nanti dengan pembagian ini ya akan terpartisi jadi beberapa kelas. Ya, kalau misalkan diambil I-nya itu sama dengan 4Z. Nah, nanti terpartisi jadi 1 2 3 4. Tapi 4 kelas itu, nah pertanyaannya adalah apakah ada yang sama itu kan? Jadi itu menarik ya, dan ya kalau di kasus ini ya tidak sama ya. Jadi memang 4 kelasnya ini betul-betul masing-masing kelasnya antar 2 kelas itu irisannya himpunan kosong. Jadi itu pertama yang harus dicatat ya tentang ring faktor. Jadi ya pembentukannya sama seperti kita membentuk grup faktor. Nah, kalau misalkan masih bingung ya bisa kembali lagi untuk memahami tentang grup faktor. Sudah ada videonya juga. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan operasi penjumlahan seperti ini? Jadi kalau misalkan kita menuliskan seperti ini, kita juga bisa menuliskan R bar di mana R anggota R. Jadi R bar itu ya bentuknya R plus I. Jadi kalau ini R1 bar ditambah R2 bar, itu artinya apa? Berarti kita punya R1 plus I, ya kan, ini ditambahkan dengan R2 plus I. Tentunya plusnya yang di sini itu plus di R ya. Jadi tidak usah bingung, plusnya yang di sini itu plus ini sama. Ya. Jadi kita punya, nah, didefinisikan R1 plus R2 ini plus I. Ya, dan ya otomatis ini plusnya ya plus R kan, karena ya mau gimana kan, mau plusnya siapa lagi ya. Jadi ini harus plus yang di R. Ini ya sama plusnya di R. Oke. Bagaimana dengan perkaliannya? Apa yang dimaksud seperti ini kan? Jadi ini barnya panjang itu ya ini. Jadi kita jumlahkan dulu R1 plus R2, baru kita cari dia masuk ke kelas yang mana. Terus kalau yang ini jadi R1 ini plus I, ya kan? Dikali ya di situ ya. R2 plus I. Ini lagi-lagi ya plus di R ya. Ini jadi R1 kali, nah ini kalinya juga kali di R plus. Jadi kita kalikan dulu untuk representasinya. Jadi kan R1 R2 ini kan dapat dikatakan ya untuk representasi kelasnya lah. Jadi kita kalikan dulu baru plus I. Jadi kita cari yang di dalamnya itu
kelasnya seperti apa kan. Jadi itu jadi hasil perkalian ya. Ya. Nah, selanjutnya untuk contohnya bagaimana? Untuk contohnya saya full nulis saja ya supaya lebih ini ya. Lebih dapat diikuti. Jadi contoh dari ring faktor. Jadi misalkan kita ambil ini ya, ring salah satunya yang bisa kita ambil ini misalkan Z4 kan ada plus kali ya. Plusnya ya tentunya di modulo 4 ya. Terus dan diambil ideal. Nah, ini bisa kita buktikan kalau I-nya ini adalah ideal di Z4. Terus kita bisa cari semua elemennya kan. Jadi ya kita ambil elemennya di Z4. Jadi Z4 itu kan isinya ini ya. Ada 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar ya. Oke, supaya tidak rancu saya pakai ini. Yang plus ini saja notasinya, karena kan sudah ada bar di situ kan. Oke, jadi 0 plus I itu nanti isinya apa, 1 plus I itu isinya apa, 2 plus I itu isinya apa, dan 3 plus I itu isinya apa. Nah, bisa kita coba satu-satu. Jadi, apa maksudnya 0 plus I? Ya, ini 0 tambah 0 kan jadi 0, 0 tambah 2 kan 2. Nah, jadi 0 plus I itu ya kelas ini. Jadi ya himpunan ini itu jadi 0 plus I. Ini 1 plus 0 itu 1. 1 plus 2 ya kan? Itu 3 ya. 3 itu kan ya 3. Mau apa lagi ya? 2 plus I itu berarti 2 plus 0 2, 2 plus 2 4. 4 di Z4 itu sama dengan 0. Terus lanjut lagi 3 plus 0 3, 3 plus 2 itu 5. 5 di Z4 itu 1. Dan bisa kita perhatikan ya di sini ya. 2 ini ya namanya himpunan kan, kita tidak melihat order ya dari himpunannya ya. Jadi mau 02 sama 20 juga dianggap sama kan. Terus yang 2 ini juga dianggap sama. Berarti kita punya di situ pakai biru lagi saja. Kita punya 0 plus I itu sama dengan 2 plus I. Terus juga di sini 1 plus I itu sama dengan 3 plus I. Jadi isinya apa di situ? Ya kalau kita punya Z4 per I ring faktor ini, isinya apa? Isinya ya 2 ini tadi kan. 0 plus I dan juga 1 plus. Nah, ini cara untuk mencari ring faktor ya. Jadi ring faktornya isinya apa aja ya. Oke. Lanjut yang operasinya kan. Berarti bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi kalau misalkan kita punya ini, kita buat tabelnya ya, kita coba buat tabelnya. Kan ini isinya 0 plus I dan juga 1 plus I. Ini juga 0 plus I dan juga 1 plus I. Nah, ini jadi apa? 0 plus I tambah 0 plus I kan? Jadi, ya kan 0 tambah 0 dulu kan jadi 0 ya. Berarti jadi kembali lagi 0 plus I. Nah, di sini jadi 0 tambah 1 kan 1 ya. I. Ini 0 tambah 1 juga 1. Dan di sini jadi sama ya. Maaf. Jadi 1 tambah 1 itu kan 2. Ya kan? 1 tambah 1 2. Jadi ya di sini ya, di bagian ini ya, 2 ini ya. Bagian sini. Nah, kita punya sebenarnya 1 ditambah 1 itu kan 2, tapi kan dia anggota I. Berarti ya kita bisa melihat di situ, ya dia akan sama dengan 0 plus. Jadi ya kelas yang sama ya, 2. Karena kan kita punya di sini tadi kan, nah 2 plus I kan sama saja 0 plus I ya. Maka dari itu, ini bisa kita hapus.
Nah, kita ganti jadi 0 plus. Oke, jadi ya penjumlahannya jatuhnya jadi mirip seperti di Z2 ya. Bagaimana dengan perkaliannya? Kita punya 0 plus I, 1 plus I, ya kan? Terus mana lagi? Kita punya di sini 0 plus I, 1 plus I. Kalau kita kalikan 0 kali 0, 0. Jelas ya ini ya. 0 kali 1, 0. Terus di sini 1 kali 0, 0 lagi. 1 kali 1, 1 kan. Jadi begitu caranya mengoperasikan di ring faktor. Jadi elemen representasinya dioperasikan dulu, nanti plus I-nya, nah disesuaikan dia masuk ke kelas yang mana kan. Jadi kita peroleh seperti ini. Untuk penjumlahan dan perkaliannya di ini tadi di Z4 per I ya. Ini Z4 per I. Ya, tidak sulit ya. Sesuatu yang sederhana. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya yang lebih kompleks? Jadi misalkan di sini kita punya T 2Z2. Jadi didefinisikan dia himpunan matriks anggota M2Z2. Jadi matriks 2 kali 2 atas Z2 yang entry ke 21-nya itu sama dengan 0 ya. Oke ya. Jadi kita definisikan seperti ini. Terus apalagi di sini kita punya terus diambil. Nah, bisa dicek sendiri kalau dia ideal ya di sini ya. I-nya itu sama dengan himpunan yang ada di sini M2Z2, jadi matriks 2 kali 2 juga atas Z2, di mana entry ke 21-nya itu entry ke 11, entry ke 22 itu 0. Ya. Jadi kita punya di sini, ini kan sebenarnya T-nya ini kan kalau mau kita gambarkan ya sebenarnya T2Z2 ini kan ya isinya karena entry 21-nya kan berarti ini ya. Jadi kita punya A11, A12, 0, A21 ya kan? Dimana IJ-nya dia di Z2 kan. Ya IJ-nya menyesuaikan ya yang di sini ya. Jadi I-nya 1 atau 2 ya. Terus J-nya 1 atau 2 juga. Nah, selanjutnya I-nya ini kan sama saja kita mengambil ini. Jadi karena entry ke 21, 11 sama 22-nya 0, berarti kan di sini 0, 0, 0. Terus ini ada A lah. Supaya lebih mudah ya. Anggota Z2. Oke. Nah, ini bisa ya sederhananya ini ya. Ini dapat ditunjukkan ini merupakan I-nya ideal di T2Z2. Karena kan kalau T2Z2-nya ini kan jelas ya ini suatu ring ya. Karena kan segitiga atas, matriks segitiga atas kan perkaliannya juga akan masuk lagi. Asosiatifnya ya dari matriksnya kan, jadi tidak ada masalah kan. Dan selanjutnya kita punya untuk bukti ringnya sepertinya tidak perlu kan, jadi bisa ditinggal. Nah, sekarang bagaimana cara membentuk ring faktornya? Jadi
di sini, karena dia anggotanya ini di Z2, berarti kan entry-entry-nya itu kan kemungkinannya kalau tidak 0, 1 kan. Berarti artinya apa? Atau saya pakai biru ya. Jadi AIJ-nya 0 atau AIJ-nya kan sama dengan 1. Kalau pakai kaidah pencacahan, kan ini ada dua kemungkinan, ini ada dua kemungkinan, ini ada dua kemungkinan. Berarti kan kita punya T2Z2 itu kalau kita cari kardinalitasnya kan jadi 2 kali 2 kali 2 kan jadi 8 ya. Semuanya ada 8. Terus kalau yang di I-nya ini kan ya jelas ya, hanya ada 2 ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ring faktornya? Bagaimana dengan ini tadi? T2Z2, nah diperkan dengan I. Ya kan? Ya otomatis ya isinya seperti ini kan. Jadi isinya ya ini ya. Matriks A plus I kan. Ya sama ya, A-nya anggota T2Z2. Ini lama-lama Z-nya aneh ya. Oke. Nah, di situ ternyata kalau misalkan coba kita hitung semuanya, hanya akan jadi, hanya akan, kan tadi totalnya ada 8. Terus di sini ada 2. 8 bagi 2 kan 4. Jadi hanya akan, atau akan ya. Jadi langsung saja. Akan terbentuk 4 kelas ekuivalensi, yaitu apa saja? Ya kita cek saja. Kalau 0, 0, 0, 0 ditambah dengan I, isinya apa? Bisa kita coba ya, ini 0 semua tambahin ini, ya pasti ya jadi I sendiri ya. Jadi ya isinya 0, 0, 0, 0, dan juga 0, 1, 0, 0, ya kan? Karena isinya ini, atau mudahnya saya list saja ya di sini ya. Daripada susah melihat ini ya. Daripada susah melihat list elemennya kan. Di sini kan ada 0 semua dan 0, ini 0 bar ya semuanya ya harusnya ya, ada barnya ya. Karena di Z2 kan. Jadi ini 0, 1, 0, 0 ya. Nah, isinya I-nya ini 2 ini ya. Dari definisi di sini ya. Nah, berarti kita punya ini plus I jadi itu. Terus apa lagi? 1, 0, 0, 0. Kalau ditambah dengan I, terus 0, 0, 0, 1. Kalau ditambah I jadi bagaimana? Terus 1, 0, 0, 1. Kalau ditambah I jadi bagaimana? Oke. Jadi hanya terbentuk 4 ini. Jadi kita coba ya. Nyari semuanya. Ini kan ini tambah ini kan jadi 1, 0, 0, 0. Dan juga ini 1, 1, 0, 0 ya. Bisa diperhatikan kan ini sama dengan I ya sebenarnya ya. Ya kan? I-nya sendiri. Jadi terus berarti kan ini tambah ke sini kan. Kita punya di sini 0, 0, 0, 1. Dan juga kalau tambah ke sini berarti 0, 1, 0, 1 ya. Terus selanjutnya ini kita punya apa ini? Ini tambah ini kan jadi 1, 0, 0, 1. Ini matriks identitas ya. Ini kali sini ditambahkan ini. Berarti kan jadi 1, 1, 0, 1 ya. Nah, kita dapat 4 ini ya. Jadi ini adalah ring
isi dari ini. Jadi isi dari ini, nah entry-entry-nya ini nanti. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kan. Jadi ya bisa dibandingkan ya. Kalau misalkan kita bandingkan di sini, ini kan ada 8, tadi ini ya otomatis ini isinya jadi ada 4 saja. Jadi begitu cara mencari ring faktor dari ya kalau kita tahu suatu ring dan ada ideal ya di situ ya. Terus bagaimana dengan operasinya? Nah, jadi bisa ditinggal sebagai latihan ya. Jadi plus dan kalinya sebagai latihan. Sebagai latihan. Kenapa? Karena ya sederhana kan, sama seperti tadi kan. Jadi kita list 4 ke kanan, 4 ke bawah, penjumlahannya bagaimana kan tinggal ya satu representasinya sini dijumlahkan, nanti plus I kan, jadi yang mana kan. Bukan sesuatu yang sulit. Perkaliannya pun juga kurang lebih sama. Oke, jadi sekian saja video kali ini. Ya semoga dapat memperdalam lagi ya setidaknya. Meskipun ya contoh yang sederhana kan ini tadi. Jadi semoga dapat menambah pengetahuan tentang ring faktor. Karena ini sesuatu yang sangat menarik. Apalagi nanti belajar tentang homomorfisme ring. Karena kita bisa menghubungkan kan. Contohnya seperti ini tadi yang di depan. Nah, bisa dilihat ya, ini kan mirip-mirip seperti di Z2 kan. Kan pasti ada hubungannya kan. Kita bisa lihat kan. Seolah-olah kan kita punya 2 elemen, terus penjumlahannya seperti ini, perkaliannya seperti ini. Ya sangat mirip dengan di Z2. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ada alasannya. Nanti itu akan dibahas ketika mempelajari tentang homomorfisme ring ya. Khususnya tentang teorema fundamental. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.